kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Semua jemaat yang beribadah pada saat ini secara online dan offline, mari kita mengakui iman kita. Mari kita menjadi jemaat yang memiliki hati yang semangat. Firman berjudul Injil yang harus disampaikan sebisa mungkin. Jadi pada tahun 2022 Tuhan telah memberi firman tahunan yang berjudul kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Jadi sebenarnya apa itu visi dari kemegahan yang kemudian? Yaitu platform 237. Apa itu platform 237? Gereja Yeon harus menjadi platform, yaitu landasan untuk 237 negara. Karena kita akan dipakai untuk penginjilan misi yang akan disampaikan 237 negara. Dan untuk itu pada pertama kalinya, pada langkah awalnya, kita harus mempersembahkan gedung ibadah ini kepada Tuhan Allah dengan cara melunasi semua utang gereja kita pada saat yang kita pakai untuk pembangunan gereja ini. Jadi saya percaya bahwa saudara sendiri yang akan diberkati untuk merasakan pemulihan ekonomi. Tuhan berfirman bahwa mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Jadi mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Kalau kehidupan beriman itu tidak susah. Kita hanya ikuti saja perjanjian Tuhan Allah, yaitu sudah selesai. Tidak usah mikir susah-susah dan capek-capek. Kalau firman Tuhan turun di atas kita, kalau kita menerima firman Tuhan, jangan hitung-hitung, jangan berpikir terlalu dalam, tetapi ikuti saja dan aminin saja. Walaupun itu di hadapan Laut Merah, dan walaupun itu di depan kota Yeriko, dan walaupun itu di depan padang gurun, tidak apa-apa karena Tuhan sendiri yang membuat jalan. Tuhan sendiri yang akan membelah laut dan sungai. Oleh karena itu, percaya saja. Jadi kalau saudara tidak percaya, itu baru masalah. Kalau kita melihat Mazmur 127, di sana juga mengatakan bahwa kalau Tuhan sendiri tidak membangun rumahnya, rumah itu sia-sia. Dan kalau Tuhan sendiri tidak menjaga Yeriko, tidak menjaga kota itu, tidak ada gunanya kita menjaganya. Mengapa? Karena Tuhan sendiri yang harus membangunnya. Jadi kehidupan beriman juga harus kita memprioritaskan Tuhan Allah. Kita harus memprioritaskan. Kita harus memprioritaskan kehidupan hanya Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Ada seorang tukang pembersih sepatu, dia menjadi seorang yang sangat sukses. Dan ada seorang wartawan menginterview dia dan dia bertanya, bagaimana caranya engkau bisa sesukses ini dari tukang bersih sepatu? Ia mengatakan bahwa nomor satu dalam kehidupan saya, prioritasnya itu hanya Tuhan Allah, selanjutnya keluarga, dan selanjutnya sepatu. Jadi prioritasnya pasti berbeda. Mengapa iman kita tidak bertumbuh? Karena kita memiliki dua hati. Karena Tuhan Allah itu Tuhan Allah yang suka cemburu. Kalau kita memprioritaskan Tuhan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Oleh karena itu, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi kalau kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, kalau begitu semuanya yang lainnya akan Tuhan lakukan semuanya. Tetapi ada juga beberapa jemaat yang seumur hidup mereka bergereja, tetapi tidak ada bukti dan tidak ada saksi yang mereka bisa
mereka bisa saksikan kepada orang-orang karena mereka tidak pernah mendapatkan jawaban. Ada cerita lucu yang main kata pakai bahasa Korea, yaitu ada semacam orang yang suka tell me, telat mikir, dia jatuh dan dia pergi ke rumah sakit dan dia pergi ke dokter, terus dokternya bilang jangan khawatir, ini cuma luka fisik. Tapi luka fisik dalam bahasa Koreanya itu pengucapannya sama dengan yang namanya utang. Jadi dokternya bilang ini cuma luka fisik, tetapi orang yang tell me ini dia salah menangkap bahwa ini utang. Jadi orang tell me ini mengatakan saya punya uang. Kayak begitu. Jadi maksudnya sama-sama bahasa Koreanya pengucapannya sama, jadi kayak salah mengerti. Jadi ini cerita lucu yang saya mau ceritakan untuk jemaat Korea di sini. Tetapi di sini ada alasannya mengapa saya menceritakan cerita ini, yaitu orang yang suka telat mikir, orang yang suka telat mikir, bisa aja kita tertawa dan merasa lucu karena dia. Tetapi kalau kita melihatnya dengan pandangan rohani, dia itu sangat bahaya karena apapun yang dia pikir dan dia lihat dan dia lakukan, itu semuanya berpusat pada diri. Jadi kita harus meninggalkan kebiasaan kita untuk berpusat pada diri kita. Jadi sama seperti Musa. Musa juga disuruh oleh Tuhan untuk meninggalkan tempatnya. Tetapi Musa bukan Musa tetapi Abraham. Jadi pada saat Tuhan memberi firman kepada Abraham untuk meninggalkan tempat di mana ada keluargamu, Abraham meninggalkan tempat itu tetapi masih ia bersama dengan saudaranya yaitu Ruth. Dan pada saat karena dia masih belum bisa percaya secara full kepada Tuhan Allah, tetapi pada saat Abraham ini meninggalkan Ruth dan benar-benar mengikuti firman Tuhan, Tuhan langsung menjawab doanya. Jadi janganlah saudara setengah-setengah. Jadi janganlah saudara setengah-setengah. Mungkin saudara bisa bergereja, melakukan pelayanan dan melakukan ini itu, tetapi hatinya tidak seutuhnya. Tidak sepenuhnya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi untuk itu arahkanlah hidup saudara hanya fokus pada hal ini. Jadi hanya untuk memperluaskan kerajaan Tuhan Allah, cobalah saudara memprioritaskan pelayanan Tuhan. Jadi untuk ini saudara harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi ini bukan karena kemampuan kita atau hikmat kita, tetapi hikmat dari Roh Kudus. Oleh karena itu berdoa dengan membawa perjanjian Tuhan Allah itu sangatlah penting. Jadi kita harus terus berkomunikasi kepada Tuhan Allah. Pada saat kita berkomunikasi terus sama Tuhan Allah, itu baru namanya kepenuhan Roh Kudus. Terus berkomunikasi, terus bertanya kepada Tuhan Allah. Itu 24 jam. Kita adalah orang yang memiliki tugas untuk menikmati berkat ini dan harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi menikmati berkat tata kerajaan sorga dan juga
menikmati berkat tata kerajaan sorga itu harus menjadi 24 jam setiap saat. Dan menikmati berkat ini dan juga menyampaikan berkat itu kepada orang-orang di gereja selama 24 jam setiap saat. Dan menikmati berkat tersebut juga di ladang kita masing-masing. Itu pun 24 jam setiap saat. Jadi melalui pekerjaan kita dan melalui jabatan kita di gereja, kita dapat menikmati segalanya. Jadi Tuhan memberi berkat kepada siapa? Orang yang memang memiliki ladang. Orang yang bisa. Jadi pada saat kita pergi penginjilan dan menyampaikan Injil di tempat misi di negara orang lain, pastilah kita bisa mempersiapkan hati kita dan juga secara persiapan kita. Jadi maksudnya sekarang karena pada saat ini masa COVID-19, jadi kita tidak bisa secara fisik pergi keluar, tetapi kita harus mempersiapkan dari sekarang untuk melakukan penginjilan misi di luar negeri. Jadi saudara harus memiliki ladang sendiri. Jadi saudara bisa memiliki ladang tersendiri dan bisa berdoa dari sekarang. Dan coba forum sharing bersama dengan teman-temannya. Supaya saudara bisa mencicipi rasa pada saat menginjil. Jadi mari kita menyampaikan Injil ini kepada orang lain sebisa mungkin. Ada seorang jemaat gereja Yewon, ia bisnisnya makanan. Katanya jemaat ini dia itu keliling negara Korea karena ia harus mengantarkan makanan dia tersebut untuk delivery, untuk kerja. Tetapi katanya pada saat ia menyampaikan makanan ke tempat itu, walaupun dia lakukan bisnis makanan, tetapi ia tetap menginjil. Sehingga banyak orang dari berbagai macam daerah datang ke gereja Yewon ini. Jadi bagaimanapun caranya saudara harus. Bagaimana caranya dan saudara memiliki pekerjaan apapun, saudara harus menjadikan hal itu sebagai ladang penginjilan misi saudara. Paulus pun sama pada saat ia menulis surat Injil ini. Jadi Rasul Paulus, dia itu berada di dalam situasi dan kondisi dan lingkungan seperti apapun, ia menyampaikan Injil ini. Dan pada saat Paulus menyampaikan Injil ini, ia tertangkap sehingga dipenjarakan. Tetapi di dalam penjara pun Paulus menyampaikan Injil kepada orang-orang yang berada di dalam penjara dan juga penjaga penjara itu. Dan satu sisi karena Paulus tidak bisa pergi ke tempat itu sendiri, oleh karena itu ia menulis surat yang mengenai Injil untuk disampaikan kepada jemaat-jemaatnya. Dan itu baru namanya surat Injil yang ditulis oleh Paulus. Jadi Paulus itu dia melakukan segala sesuatu supaya dalam kondisi yang mustahil pun ia dapat dipakai oleh Tuhan untuk kesaksian Injil. Jadi pada tahun 2022 ini kita harus memiliki misi di mana ini adalah tahun terakhir kita memberi persembahan untuk pembangunan gereja. Dan ada lagi misinya, yaitu mari kita menjadi 70 murid yang pernah dipilih oleh Yesus sebelumnya. Jadi kita bisa menjadi salah seorang dari 70 murid, atau kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk
membuat 70 ladang. 수도 있고 70곳이 될 수도 있겠지요. 쉽게 설명하면 여러분이 성경의 70인 제자처럼 지역에서 또 현장에서 산업 현장에서 또 학업 현장에서 그렇게 복음 Jadi secara 전도자의 gampangnya, 삶을 살아보라 saudara 하는 말씀이에요. hidup sebagai seorang penginjil dimanapun saudara berada. Mungkin tempat bisnis saudara, studi saudara, dan juga gereja saudara. 시장에서 바울이 천막 장사하다가 불사 아굴라 같은 또 루디아 같은 Di tengah pelayanan tersebut, pasti Tuhan akan mengizinkan saudara dapat bertemu dengan orang-orang yang sudah disiapkan oleh Tuhan seperti Rahab atau Lydia, Yason, dan Priscilla, Aquila. Karena kita tidak tahu murid itu ada di mana, oleh karena itu mari kita menyampaikan Injil ini sebisa mungkin dimanapun kita berada. Kalau begitu, suatu saat pasti terbentuk sistem untuk penginjilan misi dan juga penginjilan di tempat-tempat ladang kita. 응답 24의 축복을 누리는 방향 그것이 영적 방향이 이 두 가지. Jadi arah rohani yang kita miliki untuk tahun 2022 adalah dua hal ini, yaitu dipakai oleh Tuhan untuk pembangunan gedung Tuhan, gedung gereja. Subjudul pertama adalah antusiasme Injil 24 jam. Kalau kita baca ayat 8-10 di sana berkata bahwa pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Jadi kita bisa melihat Rasul Paulus ingin mengunjungi Roma. Dan gereja yang ada di Roma ini bukan gereja yang dibangun oleh Paulus. Dan para teolog mengatakan bahwa gereja Roma itu dimulai dari Kisah Para Rasul pasal 2, di mana Kisah Para Rasul pasal 2 itu orang-orang berkumpul di loteng Markus pada Pentakosta. Dan 120 murid Tuhan yang ada di loteng Markus itu, mereka telah menerima Roh Kudus yang turun di atas mereka. Dan Roh Kudus yang bekerja seperti api dan seperti angin telah berkarya di atas mereka juga sehingga mereka dapat berbahasa roh. Dan pada saat mereka berbahasa roh, banyak orang yang shock melihatnya, kaget melihatnya. Jadi orang Yahudi yang tadinya tersebar di mana-mana dan pada saat ia berkumpul di kota Yerusalem, mereka sangat kaget melihat bagaimana orang-orang yang menerima Roh Kudus. Oleh karena itu, mereka kembali ke negara Roma dan mereka mulai menyampaikan Injil yang mereka rasakan juga, sehingga terbangunlah gereja di daerah Roma. 로마에서 이제 복음 증거하다가 교회를 세웠다라고 신학자들은 그렇게 말을 하고 있습니다. Jadi itu yang dikatakan oleh para teolog. Dan pada saat Rasul Paulus menulis kitab Roma, ini adalah saat di mana sudah 20 tahun berlalu sejak kasus yang terjadi pendatangan Roh Kudus pada loteng Markus, yaitu Pentakosta. Jadi selama 20 tahun itu di Roma dan juga berbagai macam tempat-tempat lain, Injil itu diberitakan. Sehingga Rasul Paulus itu mengucap syukur. Sehingga ia menyampaikan juga bahwa memang pada hari-hari biasa pun ia selalu berdoa untuk jemaat yang ada di Roma.
Dan ia menunjukkan juga alasan mengapa ia mau pergi mau mengunjungi gereja di Roma. Kalau kita melihat ayat 11 dan 12, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Kalau kita lanjut sampai 13, saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. 이 복음의 이 맛, 내가 누리고는 이 복음, 이걸 보다 더 사실적으로 맛보고 믿음을 견고하게 해주기 위해서 더 큰 열매를 맺게 하기 위함이다. Jadi sebenarnya apa maksudnya? Apa maksudnya yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu Injil yang mereka nikmati, yang mereka rasakan itu harus dikuatkan lagi. 누가복음 22장 32절에 보면 예수님께서 이 베드로를 이 베드로에게 십자가 지기 전에 Dan kalau kita membaca ayat 11 di sana Rasul Paulus mengatakan bahwa guna menguatkan kamu. Jadi menguatkan di sini dalam bahasa Yunani itu dipakai sterizo, dan sterizo itu memiliki arti dikuatkan, dipastikan, diyakinkan. Jadi maksudnya bahasa Yunani yang bernama sterizo ini pernah dipakai juga oleh Yesus sebelum ia disalibkan pada saat ia menitipkan kepada Petrus. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus menegaskan bahwa pada murid-muridnya bahwa kamu pasti akan dipakai oleh Tuhan. Kamu pasti akan dipakai untuk penginjilan misi ini. 큰 열매를 맺게 하려는 간절함을 가지고 로마서를 기록했어요. Jadi Rasul Paulus menulis kitab Roma dengan hati yang sungguh-sungguh supaya jemaat gereja Roma ini benar-benar dikuatkan imannya, diyakinkan supaya mereka benar-benar lebih menikmati Injil ini untuk lebih dipakai oleh Tuhan. Jadi dari sini kita bisa melihat betapa antusiasmenya yang dimiliki oleh Rasul Paulus terhadap Injil. 그런 표현이 나오고 15절에 보면 할 수 있는 대로라는 표현이 나옵니다. Dan kalau kita melihat 모든 것을 다 동원해서 나는 복음을 증거하겠다. 사도행전 20장 24절에 보면 자신은 복음을 위하여 생명 dan kalau kita melihat ayat 10 나는 복음 위해서 생명 걸었다. 고린도후서 5장 13절에 보면 di sana kalau dalam bahasa Indonesia, aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Tetapi kalau dalam bahasa Koreanya itu ditambah kata di mana dengan cara apapun ia berusaha untuk mengunjungi mereka. Dan kalau kita melihat di ayat 15 itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Jadi maksudnya Rasul Paulus itu ingin sekali untuk menyampaikan Injil ini, Injil yang begitu berharga ini kepada mereka. Jadi orang yang suka jatuh karena uang dan orang yang suka jatuh karena uang dan orang yang suka bersusah hatinya dan putus asa karena masalah uang itu level yang masih jauh untuk dipakai oleh Tuhan, karena itu level agama. Jadi kita harus tergila-gila karena Injil.
그걸 Jadi banyak 불신자들 orang 말이에요. harus 교회에 미쳤구나. 그 소리들이. jadi banyak orang-orang luar yang 가지 bukan orang Kristen, 아멘. pastilah mereka mengatakan kita itu gila sama gereja, tergila-gila sama pelayanan. 친구들, Saya juga sering dikatakan seperti itu sama teman-teman saya. teman-teman terdekat. Walaupun kita sesama memiliki bisnis yang sama pun, saya dikatakan gila. Bagaimana caranya? Kalau kita mau dikatakan gila, berarti kita itu benar-benar fokus pada hal itu. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya antusiasme terhadap Injil ini saudara seluruh jemaat gereja Yeon pun milikinya. Kalau kita melihat Wahyu 3 ayat 15 sampai 16, di sana berkata bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi saudara harus ingat, apakah ini all atau nothing? Apakah ini semuanya atau tidak ada apa-apa? Tidak ada namanya tengah-tengah. Tidak ada tengah. Tetapi banyak sekali orang terletak pada tengah-tengah. Apakah saudara itu anak Tuhan atau anak iblis? Tidak ada yang namanya tengah-tengah. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan anaknya siapa-siapa. Saya tuh bukan saya tidak menganut agama Buddha dan saya tidak menganut agama Tuhan Allah ini juga. Saya itu saya sendiri manusia, yaitu berarti anak iblis. Jadi banyak juga orang yang mengatakan dirinya selama ini dia hidup sesuai dengan ideologi dia sendiri, tapi dalam hati saya mengatakan itu namanya anak iblis. Tidak ada namanya tengah-tengah. Apakah anak Tuhan atau anak iblis? Apakah kita akan mengalami pertumbuhan rohani atau kita mengalami pengunduran rohani? Ibrani 10 ayat 38 sampai 39 mengatakan bahwa tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kalau kita harus maju dengan iman, harus maju. Jadi kita harus memperluaskan 5 kekuatan. Harus maju, harus perluaskan dan perluaskan lagi, dan bertumbuh lagi. Jadi hanya untuk keselamatan jiwa, kita harus hidup dengan iman sejati. Jadi kehidupan yang memberi segalanya, jadi kehidupan yang memberi segalanya dan kehidupan yang selalu memikirkan Injil 24 jam itu bukannya kita menyelamatkan orang lain, tetapi bisa menyelamatkan diri kita. Di ayat 12 juga mengatakan bahwa supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Jadi semakin kita menyampaikan Injil ini kepada orang lain, semakin kita akan dikuatkan juga dengan iman. Apalagi banyak orang berpikir, dia mau mempersiapkan cara menyampaikan
banyak orang mau mempersiapkan cara untuk menyampaikan Injil ini kepada orang lain sehingga ia terus mundur. Dia terus tidak bisa menyampaikan Injil ini kepada orang lain karena mereka memiliki gengsi, karena mereka merasa belum siap untuk menyampaikan Injil ini. Biasanya orang-orang elit, orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang memiliki latar belakang yang lebih di atas standar, mereka biasanya seperti itu. Katanya mereka yang mau mempersiapkannya. Kalau mempersiapkannya secara manusiawi, tidak bisa menyampaikan Injil itu kepada orang lain. Kalau menurut Tuhan Allah, semakin berkurang, semakin bagus. Walaupun di tengah pertemuan, walaupun kita memiliki banyak kekurangan, ya, lama-lama kita dikuatkan oleh Tuhan, diperluaskan oleh Tuhan Allah. Dan kita sendiri belajar dari sana. Kalau menginjil itu, pada saat kita menginjil, itu lakukan dengan Injil, bukan dengan kemampuan kita. Bukan kita yang melakukannya. Jadi istrinya saudara saya tinggal di Amerika Serikat dan dia lulusan universitas di bidang perobatan, farmasi. Sehingga dia tuh orang yang memang terpelajar. Terpelajar, tapi katanya dia tidak memiliki banyak darapang, maksudnya kayak semacam komsel, karena katanya dia terlalu mempersiapkan materi-materi untuk menginjil. Katanya biasanya pada saat kita komsel, pastilah kita terbuka juga kelemahan kita, kekurangan kita, supaya kita lebih fokus betapa kuatnya Injil ini. Tetapi orang ini tidak mau terbuka menceritakan tentang kelemahannya dia. Jadi orang-orang yang melakukan komsel bareng-bareng, mereka merasa orang ini tidak terbuka dan juga selalu rasanya dikhotbah. Jadi seperti itu, bukannya kita melakukan komsel dan juga pimpin firman ibadah itu bukan karena kita mampu, tetapi karena kita dibuat mampu oleh Tuhan Allah. Dan kalau Korea sekarang musim dingin, oleh karena itu pada saat kita nyetir, kadang kita kaget karena kita melihat ada beberapa jalan yang lagi beku. Sehingga sehingga jalan itu bisa licin dan mobil itu bisa terpeleset. Jadi pada saat licin seperti itu ada caranya, ada tipsnya, yaitu kita harus belokin setirnya itu ke arah yang berbeda. Dan pada saat kita pakai setirnya itu ke arah yang beda seperti itu, kita bisa keluar dari jalan beku itu. Jadi mengapa saya menceritakan hal ini? Kadang kalau kita melihat ladang rohani, banyak hal terjadi tidak sesuai dengan pikiran kita, apa yang kita ekspektasikan.
tidak ada hubungan dengan standar kita atau standar rohani kita atau kata-kata pintar yang kita pakai, tetapi kita sendiri terjebak dalam pikiran kita sehingga kita tidak bisa menginjil kepada orang lain. Jadi jangan kita putus asa. Jadi saya juga tidak pernah tidak pernah mempersiapkan secara lengkap dulu dan baru menyampaikan Injil, tetapi langsung pergi ke ladang. Sampai saya melakukan penginjilan di dalam bus-bus gitu. 처음 하는 거예요. 그냥 해보는 거예요. 버스 딱 지가 시범 보여. 내가 두 번째 딱 성경 여러분 토요일 오후에 얼마나 피곤하십니까? 그래서 복음을 전가 물질이 명예가 건강이 행복을 주지 않습니다. 오직 예수 그리스도만이. Jadi saya juga suka menginjil di ladang seperti di dalam bus, dan di sana langsung saya memberitakan Injil itu. Jadi tanpa takut. Jadi saya khotbah, saya merintis gereja pun saya langsung lakukan, bukan karena saya melakukan persiapan dan lain-lain, langsung aja pergi. Jadi langsung aja, coba aja sekarang langsung. Coba dilakukan. Coba saudara buka mulutnya. Coba saudara sampaikan Injilnya. Kalau gitu Tuhan yang akan membuat kita, Tuhan yang akan mengingatkan kita. 2022년 예언계 모든 성도를 자기 생각 틀에서 완전히 빠져나왔어. 하나님의 산 역사를 체험하는 새로운 시작 있기를 주님으로 축복합니다. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya saudara bisa keluar dari semua kerangka lama saudara dan saudara bisa dipakai oleh Tuhan untuk pemulaian baru. Subjudul kedua adalah orang yang berutang pada Injil. Ayat 14 dan 15 berkata, aku berutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Jadi di sini Rasul Paulus pun menyebut dirinya dia adalah orang yang berutang pada Injil. Jadi banyak orang pasti tidak suka yang namanya berutang. Dan kalau kita melihat orang berutang ini dalam bahasa Yunani, itu bernama opeiletes, dan itu artinya orang yang memiliki tanggung jawab untuk melakukannya. Dan mengapa Rasul Paulus memiliki kesadaran sebagai orang yang berutang pada Injil? Karena Rasul Paulus itu telah diberi keselamatan bukan karena atas kelakuannya dia atau usaha dia, tetapi hanya oleh anugerahnya bahwa ia merasa ini adalah utang rohani yang dia miliki. Apalagi Rasul Paulus ini adalah orang yang begitu menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus sehingga ia benar-benar berutang besar pada Tuhan Allah. Jadi maksudnya ia akan membayar utang rohani itu, artinya ia harus menyaksikan Injil ini, Injil satu-satunya ini yang menjadi penyelesaian atas segala masalah, yaitu Yesus menjadi Kristus. Maka ia mau menegaskan juga kepada jemaat gereja Roma bahwa jawaban satu-satunya adalah Yesus yang menjadi Kristus. Jadi Rasul Paulus itu bercerita bahwa tidak ada yang namanya perbedaan antara manusia, walaupun orang Yunani, orang yang bukan Yunani, dan juga orang terpelajar maupun tidak terpelajar, semuanya harus mendengarkan Injil dan semuanya berutang pada Injil. Dan apa yang dikatakan oleh
Apa yang dikatakan dari 1 Korintus 9 ayat 16 di sana berkata bahwa karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 복음을 받은 자들이 로마 교인들에게 뭣도 복음 전한단 말이냐? 복음을 받은 자들이지만 Jadi Rasul Paulus bercerita bahwa ia mau menyampaikan Injil ini kepada jemaat Roma di pasal 15. 그 말씀 자기가 체험한 이 Jadi maksudnya bagaimana? Bukannya jemaat di Roma sudah memiliki Injil, tetapi kenapa disampaikan lagi Injilnya? 내가 가지고 있는 내가 체험한 이 그리스도의 깊이 높이 길이 Maksudnya orang yang memiliki Injil pun mereka lebih memasuki berkat Injil. 예배가 중요합니다. Sehingga antusiasme mereka terhadap Injil itu lebih ditingkatkan lagi. Oleh karena itu begitu pentingnya beribadah. Pada saat kita beribadah, kita bisa merasakannya. Pada saat kita beribadah, kita memiliki kekuatan untuk menang di dunia ini. 믿음의 선조들이 이 뻘처럼 하던 말이 있어요. Ada begitu banyak nenek moyang kita yang mengatakan bahwa tidak ada yang lebih baik daripada Yesus dan tidak ada yang lebih bersukacita daripada diselamatkan oleh Tuhan Allah. Tuhan Allah, Yesus, saudara, Yesus Kristus adalah segalanya. Semua hikmat dan semua harta berada di dalam Yesus Kristus. Jangan sampai saudara itu memiliki dua hati. Jangan jadi bodoh, tapi jadilah bodoh di hadapan Tuhan Allah. Berilah segalanya kepada Tuhan Allah. Kalau gitu, Tuhan yang baik, Tuhan Allah yang baik akan memberi segalanya kepada kita. Karena Tuhan Allah sudah memberi segalanya, tidak ada hal yang kita meminta lagi kepada Tuhan. Oleh karena itulah tidak ada alasan lagi untuk tidak menginjil. Saya memberkati saudara sekalian supaya saudara bisa menikmati rahasia ini dan dapat menyaksikannya kepada seluruh orang yang saudara bertemu. Kesimpulannya adalah sebelum kita merayakan ibadah pembukaan tahun baru, saya memberi firman khusus untuk pertemuan para penatua-penatua dan bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Dan di sana saya bertanya kepada mereka, "Are you still burning?" Maksudnya, apakah saudara masih terbakar? Maksudnya terbakar dengan hati yang sangat antusiasme terhadap Injil. Apakah saudara masih memiliki rasa bersyukur, rasa berterima kasih, dan rasa keharuan yang saudara miliki pada saat saudara baru menerima keselamatan. Jadi pada saat saya bertanya kepada saudara, saudara langsung jawab, "Yes, I am." Langsung jawab saja bahwa saudara memiliki hati yang sangat panas. Ada api terhadap Injil itu tidak pernah padam, tetapi masih berapi-api di hadapan Tuhan Allah. Seperti pengakuan saudara, saya percaya bahwa saudara akan terus tantang diri untuk menyampaikan Injil ini kepada orang lain dalam situasi kondisi apapun. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena pada tahun baru ini pun Tuhan mengizinkan kami untuk memulai segala sesuatu dengan Injil ini bersama dengan komunitas yang Tuhan telah izinkan. Oleh karena itu kami percaya bahwa Tuhan akan menjadikan kita sebagai pemimpin rohani yang dapat menyampaikan Injil ini kepada semua orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.